Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Epifani. Di dalam ibadah ini, kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-38 Persekutuan Taruna GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Nopita Sibarani Wuryani STH. Kemurahan dan kasih Kristus Yesus, Sang Juru Selamat dunia, nyata kepada manusia. Dia menyelamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya serta pembaharuan yang terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus yang telah dilimpahkannya bagi kita umat manusia. Dalam kerendahan hati, Allah yang penuh kasih telah meninggalkan kemuliaan sorga untuk menjadi serupa dengan manusia di dalam Yesus Kristus. Dengan penuh kesabaran, Allah menuntun dan menolong kita untuk menata persekutuan serta menyiapkan generasi yang melakukan kebenaran oleh karena namanya. Kuasanya menggerakkan hidup kita untuk melakukan misinya, yaitu mengasihi setiap makhluk ciptaannya dari dahulu hingga sekarang selama 38 tahun. Jemaat, marilah berdiri menghadap Tuhan yang kasih setianya tidak berkesudahan. Marilah rendahkan diri dan
Saudara-saudara umat Tuhan, ibadah ini ditahbiskan dengan bersama kita mengakui bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Firman Tuhan yang membimbing kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayatnya yang ketiga berkata, "Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan melimpah atasmu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami. Kami bersyukur untuk para taruna yang selalu hadir dan bersekutu di persekutuan taruna. Namun kami sadar bahwa seringkali kami kurang di dalam pengajaran, sehingga taruna-taruna lebih sering menghabiskan waktu untuk melihat selebtik, selegram, dan YouTuber daripada membaca firman-Mu. Ketika dunia membutuhkan kami malah lebih sibuk menghabiskan waktu dengan memposting kebaikan di dunia maya, bukan melakukan kebaikan di dunia nyata. Kami memohon pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan memperbaharui kami. Ajar kami sebagai buzzer-buzzer Allah dan influencer di dunia media sosial untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan-kebaikan demi kemuliaan-Mu. Ya Allah, Engkau telah mempercayakan taruna untuk kami layani. Ajar kami untuk sungguh menghadirkan Allah di dalam pelayanan kami, bukan sekedar memuaskan diri sendiri. Mampukan kami menjadikan Engkau, ya Kristus, sebagai pusat dari seluruh ibadah kami, meninggalkan segala ambisi dan kesombongan kami, dan menganggap orang lain lebih utama daripada diri kami. Ya Allah, ampunilah kami, karena kami sering menuntut perhatian atas segala pelayanan yang kami dan yang menginginkan panggung untuk menggahkan diri, bahkan menjadikan diri kami aktor, bukan seorang hamba yang rendah hati. Ya Allah Rahmani, inilah kami sebagai orang-orang yang telah ditebus. Kami siap diutus untuk melakukan misi-Mu guna menyinari kehidupan masyarakat yang penuh carut-marut. Kiranya sinar kasih kami terus bercahaya,
memancarkan kasih dan damai sejahtera, damai Kristus. Sudilah untuk terus menolong kami, ya Allah. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dengan pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari berdoa. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari Markus pasal 10 ayat 17 sampai 22. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Tuhan berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatnya. Dia sambil berteluk di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau berkatakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selalu daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya,
Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasihan kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikuti aku. Dengari perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita seringkali mendengar sebuah pepatah yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pepatah ini mengandung arti saudara-saudara, yaitu bahwa dalam mencapai sebuah keberhasilan yang diharapkan oleh diri kita, maka setiap orang harus bersusah payah terlebih dahulu untuk menggapai semuanya itu. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal itu juga yang seringkali kita lakukan dan bahkan juga dilakukan oleh seorang lelaki dalam bacaan kita saat ini yang disebutkan dalam kitab Markus ini, saudara-saudara. Sebuah harapan untuk memperoleh hidup kekal dikatakan menjadi impian orang yang datang mencari Yesus. Pada ayat yang 17 dikatakan, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Sebuah harapan yang sering kali diungkapkan oleh seseorang yang ingin memperoleh keselamatan atau hidup kekal. Termasuk juga pasti diungkapkan dan dinyatakan oleh saya dan saudara yang selalu mengharapkan untuk mendapatkan keselamatan atau hidup kekal yang ditawarkan oleh Yesus dalam kehidupan beriman kita. Sampai di sini saudara-saudara, memberikan arti yang sangat luar biasa. Bahwa siapapun dia pasti mengharapkan sebuah keselamatan. Dan untuk menggapai semuanya itu saudara-saudara, dibutuhkan yang namanya sebuah perjuangan, pengorbanan, dan usaha yang harus dilakukan. Tapi saudara-saudara, kita lihat kemudian ketika dia sudah sampai kepada Yesus dan bertanya kepada Yesus, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lantas Yesus mengatakan, saudara-saudara, dikatakan ayat 18, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kemudian dilanjutkan, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Pada saat Yesus mengatakan demikian,
Orang tersebut dengan bangga, dia mengatakan, semua sudah kulakukan sejak mulai aku muda. Jadi saudara-saudara, dari sini kita mau diperlihatkan bahwa sesungguhnya orang tersebut sudah berupaya untuk mendapatkan kehidupan kekal. Upaya yang diusahakan sendiri dengan berlandaskan pada hukum-hukum Taurat yang diberitakan kepada dia. Tetapi kemudian Yesus mengatakan belum cukup, kata Yesus. Semua itu belum cukup. Kaget tentunya saudara-saudara. Orang tersebut. Kenapa belum cukup? Kemudian Yesus mengatakan, dikatakan demikian, ayat yang ke-21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara-saudara, ada kisah yang menarik dari bacaan kita saat ini, saudara-saudara. Memperlihatkan dua hal dalam garis bawahi. Kita garis bawahi. Yang pertama, keinginan untuk diselamatkan. Siapapun dia, saudara-saudara. Apapun agamanya, pasti mereka akan berharap untuk mendapatkan keselamatan bagi kehidupannya kelak. Dan dalam mencapai harapan tersebut, saudara-saudara, banyak orang melakukan berbagai macam upaya yang dilakukannya. Termasuk upaya untuk melakukan setiap perbuatan baik yang telah ditetapkan oleh agamanya. Ajaran-ajaran dan aturan-aturan yang ditetapkan. Itu dilakukan dalam rangka supaya nanti akhirnya saya mendapatkan keselamatan. Dan itu juga dilakukan oleh orang tersebut. Dan mungkin juga dilakukan oleh saya dan saudara yang hadir pada saat ini. Bahwa saya harus melakukan perbuatan baik dalam hidup saya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata keselamatan tidak bisa diperoleh hanya dengan melakukan perbuatan baik saja. Setiap orang percaya tahu yang menyelamatkan diri kita bukan diri kita sendiri, bukan perbuatan baik kita, tetapi Yesus yang kita imani sebagai juru selamat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Itulah yang memberikan keselamatan dalam hidup kita. Berarti kita diselamatkan karena anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik. Sedangkan perbuatan baik adalah respon dari anugerah Tuhan tersebut yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Ketika kita mendapatkan janji keselamatan, ketika kita mendapatkan jaminan dari Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan perbuatan baik sebagai respon dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan kinilah yang hadir dalam hidup kita dan kemudian membawa saya untuk melakukan segala perbuatan baik, menuntun saya untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan di dalam kehidupan sesama kita. Yang kedua, saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang keinginan untuk diselamatkan, di sini juga berbicara tentang sebuah jaminan hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keinginan orang tersebut untuk mendapat keselamatan adalah wajar. Tetapi yang menjadi tidak wajar adalah ketika dia menggantikan seluruh pengharapannya untuk mendapatkan keselamatan dari Allah, kecintaannya kepada Tuhan disingkirkan dengan kecintaannya kepada hal duniawi, yaitu dikatakan harta kekayaannya. Jelas dikatakan saudara-saudara ketika Yesus mengatakan kepada dia, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Lihat responnya. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Kita lihat saudara-saudara. Kecintaannya terhadap harta yang dimilikinya
menggeser harapannya untuk mendapat keselamatan dari Tuhan. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya saudara-saudara, dia meyakini bahwa harta yang dimiliki merupakan jaminan untuk kehidupannya. Dalam kehidupannya sebagai manusia, dia berpikir bahwa harta yang dimilikinya ini menjadi andalan untuk mendapatkan kenyamanan, ketentraman, sukacita, kebahagiaan. Sehingga ketika dia diminta oleh Yesus, juallah hartamu dan berikanlah kepada orang miskin serta ikutlah aku. Kemudian dia pergi dari situ dengan wajah lesu karena dia tidak mau meninggalkan harta kekayaan yang dimilikinya demi sebuah keselamatan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini kita mau diajak untuk melihat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika saudara dan saya ditanya, siapa sih sebenarnya penjamin kehidupan ini? Siapakah sebenarnya yang kita dapat andalkan dalam hidup ini? Tentu kita akan selalu mengatakan bahwa yang sedapat saya andalkan untuk menjamin kehidupan saya adalah Tuhan. Tetapi buktinya apa bahwa kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita? Buktinya apa bahwa kita memiliki sebuah keyakinan bahwa Tuhanlah yang menjamin kehidupan kita? Coba kita lihat saudara-saudara, dalam kehidupan manusia seutuhnya. Berapa banyak orang yang takut kehilangan hartanya daripada kehilangan Tuhannya. Berapa banyak dan waktu yang telah kita berikan untuk mencari Tuhan dibandingkan dengan waktu yang kita berikan untuk mencari harta kekayaan kita. Berapa banyak kesempatan kita untuk menjalin hubungan kita dengan Tuhan yang kita serahkan kepada Tuhan dibandingkan dengan berapa banyak kesempatan kita untuk mencari harta kekayaan kita. Tentu berbanding sangat jauh sekali. Dan ini juga seringkali saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengatakan bahwa kita yakin bahwa Tuhan akan menjamin kehidupan kita. Bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita sukacita, Tuhan akan memberikan kepada kita keselamatan dan kehidupan kekal. Tetapi di satu sisi ketika kita berada di dalam keterpurukan masalah finansial, kemudian kita hidup dalam kekhawatiran yang luar biasa dalam hidup ini. Kita lupa bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Kita menggeser peranan Tuhan yang seharusnya lebih utama dalam hidup kita, dan kemudian kita jadikan peranan harta kekayaan dalam hidup kita yang kita anggap menjadi jaminan bagi hidup kita. Kita berupaya untuk menggapai semuanya itu dengan upaya yang luar biasa. Dan bahkan seringkali kita menomorduakan Tuhan demi mendapatkan harta kekayaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita mau diajak untuk melihat dalam kehidupan kita, secara khusus dalam peranan kita sebagai orang tua, bagi anak-anak yang kita kasihi, yang dalam pelayanan kategorial persekutuan teruna, yang pada hari ini kita mengingat rayakan dalam usia yang ke-32 tahun teruna GPIB. Maaf, yang ke-38 tahun teruna GPIB. Kita diajak untuk memberikan pemahaman yang benar sebagai orang tua kepada anak-anak kita tentang kehidupan yang hanya mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidup kita, bukan mengandalkan diri pada harta kekayaan yang kita miliki. Kita benahi kehidupan anak-anak kita dengan pendidikan yang kita berikan kepada mereka. Kita berikan kepada mereka masa depan yang indah kita rancangkan dan rencanakan. Tetapi kemudian semuanya itu hanya berakhir pada kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan anak-anak kita.
Kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa yang menjamin kehidupan mereka bukan harta kekayaan, tetapi yang memberikan jaminan adalah Tuhan. Bukan berarti orang Kristen gak boleh kaya, boleh. Cuma masalahnya adalah ketika kita hanya mengandalkan kekayaan itu, maka hati kita di situ kita tidak lagi menautkan dan menambatkan hati kita hanya pada Tuhan. Baiklah, ketika anak-anak kita bertumbuh dan menjadi dewasa, ketika mereka hidup dalam segala keberhasilan mereka, mereka mempergunakan kekayaan yang mereka gapai bukan menjadi andalan hidup mereka, tetapi mereka bisa menjadi berkat dengan kekayaan yang mereka miliki. Mari saudaraku, pada saat ini kita mau diajak untuk melihat bahwa kita adalah orang-orang yang akan memperoleh hidup yang kekal dari Tuhan. Ketika kita hanya mengandalkan Dia, tidak mengandalkan hidup kita kepada seberapa banyaknya harta yang kita miliki, tetapi seberapa besar kehidupan kita dijamin oleh Tuhan. Selamat ulang tahun Pelkat Persekutuan Teruna GPIB. Jadikanlah hidup kita berguna di hadapan Tuhan, dan juga jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar kita ketika kita mendapatkan keberhasilan dalam hidup ini. Terpujilah Kristus. Amin. Kita aminkan firman Tuhan. Saudaraku, marilah kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, maka dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudaraku, marilah kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa Allah lah yang menjamin hidup kami, termasuk memberikan jaminan keselamatan bagi kami, yaitu kehidupan kekal yang telah Kristus berikan melalui pengorbanannya atas kami semua Tuhan. Ini merupakan sumber sukacita yang boleh kami syukuri ya Bapa, dan ini juga yang mengajak kami Tuhan untuk selalu hidup mengandalkan Kristus dalam hidup kami ini. Dan bahkan ya Bapa, mampukan kami untuk berlaku bijak
menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Secara khusus ya Tuhan, di dalam usia yang ke-38 tahun Pelkat Teruna GPIB, yang boleh Tuhan panggil dan utus untuk berada di tengah-tengah lingkungan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, untuk menjadi generasi yang selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami semua ya Bapak. Tuhan berkati kami sebagai orang tua, berkati kami sebagai pelayan persekutuan teruna, agar kami dapat memberikan didikan yang terbaik dalam kehidupan anak-anak kami, agar kami boleh menanamkan teladan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bahwa Tuhan satu-satunya lah sumber bagi kehidupan kami, penjamin kehidupan kami, Allah yang menjadi andalan kami semua ya Bapa. Dan biarlah anak-anak kami kelak akan bertumbuh dan berkembang, dan ketika mereka boleh menjadi dewasa, mereka boleh mendapatkan keberhasilan dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka tidak mengandalkan seluruh hidup mereka hanya dengan kekayaan yang mereka peroleh, tetapi mengandalkan Tuhan untuk boleh mempergunakan kekayaan mereka agar menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Ya Bapa, berkatilah anak-anak kami Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh dan bertambah besar serta semakin dewasa di hadapan Allah sendiri. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Hebron Samarinda Seberang dengan Pospelkes Bethesda. Seberapapun anak-anak-Mu yang ada ini Tuhan, mereka tetap adalah generasi penerus Jemaat Hebron Samarinda Seberang ini. Mampukan kami para pelayan Tuhan untuk membangun mereka. Mampukan kami untuk memotivasi mereka agar menjadi berkembang dan bertumbuh dan semakin dewasa untuk boleh berguna bagi gereja-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati para pengurus dan pelayan yang ada dalam satu kesatuan mereka dan keutuhan mereka sebagai seorang pelayan Tuhan. Biarlah mereka boleh bertanggung jawab untuk melakukan panggilan dan pengutusan yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Kami mengucap syukur dalam kebersamaan kami ini selaku presbiter, organis, singer, bahkan pelayan dan juga adik teruna, serta tim multimedia yang boleh melakukan ibadah ini Tuhan. Apa yang kami lakukan sekiranya semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami melakukannya dalam sebuah sukacita yang besar dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk segala gumul juang kami, seluruh jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang dengan Pospelkes Bethesda. Dalam kerinduan kami untuk bersekutu memuliakan nama Tuhan di dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Segala persiapan sedang dan terus kami lakukan untuk boleh memenuhi sarana prasarana peribadahan ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengawal kami, Engkau memberkati setiap usaha kami. Dan ketika harinya tiba, kami boleh bersama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan dalam rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa, ketika kami berada dalam kelemahan fisik, ketika kami berada di dalam permohonan kepada Tuhan dengan gumul juang kami Tuhan, baik tubuh jasmani yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan kami. Secara khusus ya Bapa, kami mau serahkan Bapak Erik dan juga Bapak Darsono. Dalam tangan kasih-Mu Engkau berkati mereka dalam segala karunia-Mu ya Bapa. Dengan semua pengobatan yang mereka terima, pemeliharaan yang dilakukan oleh istri dan anak-anak kekasih, bahkan rawatan tim medis, itu semua memberikan berkat tersendiri dalam kehidupan mereka. Tubuh jasmani yang sehat dan kuat kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan sendiri. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengucap syukur atas segala anugerah, karena tubuh jasmani yang sehat dan kuat
Karena berkat-berkat dalam kehidupan kami, berkat materi, bahkan berkat rohani, bahkan ketika Tuhan memberikan kepada kami kepercayaan untuk menjalani kehidupan ini Tuhan. Itu semua berkat yang kami mau syukuri hanya kepada Tuhan. Dan juga ketika kami boleh berulang tahun dalam sepekan mendatang, kami menserahkan Bapak Stefanus B. Salampak, Saudari Abi Bonita Bidangan, Saudara Febrianta Silalong, Adik Gantinius Papang, Adik Arthur Silas Silalong, Saudara Timotius Rimba KS, dan Adik Foni Filia M. Alemuka. Dengan usia bertambah pula hikmat dan berkat Tuhan. Biarlah mereka boleh menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, berkati bangsa negara kami, berkati bumi Indonesia ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ketika kami bersama dengan seluruh warga negara Indonesia menghadapi dan mengatasi berbagai macam kesulitan kehidupan ini, baik bencana alam, pandemi COVID-19, dan setiap peristiwa apapun ya Tuhan, kami mau yakin serta percaya Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Tuhan tidak membiarkan kami untuk berusaha sendirian. Tuhan akan memberkati kami dan memberikan kepada kami apa yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan ampunkanlah segala salah dan dosa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Terimalah doa ini Tuhan yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Mari memberi persembahan hidup kita pada Tuhan karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahnya kepada kita. Kasih setia-Nya ditunjukkannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Firman Tuhan dalam Nats Alkitab, dalam kitab 1 Tawarik, pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-17a, yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka, aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih-Mu kami telah diselamatkan. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau berikan untuk dengan kerendahan hati dan tulus telah mengasihi kami. Terimalah ungkapan syukur kami, pakailah hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama dan selalu memancarkan kasih-Mu bagi orang di sekitar kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Warta Jemaat, pokok-pokok warta Jemaat minggu keempat sesudah Epifani, tanggal 31 Januari tahun 2021. Dalam rangka panggilan dan pengutusan gereja, mohon perhatian untuk pembacaan pokok-pokok warta Jemaat sebagai pedoman kegiatan persekutuan pelayanan kesaksian sepekan ini. Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang menyambut saudara semua dengan sukacita. Jika saudara memerlukan pelayanan khusus atau keterangan gereja, jika saudara atau keluarga saudara belum terdaftar sebagai warga jemaat, daftarkanlah segera melalui koordinator sektor atau langsung ke kantor majelis jemaat tiap hari dan jam kerja. Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berhari ulang tahun, kelahiran maupun perkawinan pada tanggal 31 Januari sampai dengan 6 Februari 2021. Tuhan memberkati sukacita saudara dan keluarga. Jadwal persiapan pelayanan ibadah dan kegiatan ibadah serta laporan keuangan dapat dibaca pada warta jemaat. Jika ada hal yang hendak dipertanyakan, silakan menyampaikan kepada pengurus sektor setempat. Majelis Jemaat GPIB Hebron Samarinda Seberang mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Novita Sibarani Wuryani Sarjana Teologi, selaku pelayan firman, serta seluruh presbiter yang bertugas, pemusik, singer, dan seluruh warga jemaat. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih atas segala bentuk sumbangsih berupa doa, pemikiran, tenaga, persembahan, persepuluhan, persembahan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya kepada Tuhan melalui gerejanya. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Warta jemaat yang dibagikan di grup WhatsApp GPIB Hebron Samarinda Seberang sebagai pedoman mengikuti seluruh kegiatan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sepekan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pesan hari ulang tahun ke-38 pelayanan kategorial Persekutuan Teruna GPIB. Shalom, tahukah kita bahwa tema yang diusung untuk merayakan HUT ke-38 Pelkat PT adalah Teruna yang Misioner. Apa sih Teruna yang Misioner itu? Teruna yang Misioner adalah teruna yang telah mengalami kasih Allah, sehingga terdorong untuk membagikan kasih tersebut kepada orang-orang di sekitarnya yang tidak mengenal Allah. Sebagai pewaris masa depan gereja dan bangsa, Sobat Teruna siap dibidikan untuk melakukan aksi nyata dimanapun kalian berada. Di rumah, sekolah, di gereja,
bahkan masyarakat luas. Ya, betul sekali. Teruna GPIB tidak bisa berdiam diri saja, melainkan harus terlibat aktif dalam melakukan misi Allah. Ingat loh, kita tidak dipersiapkan untuk membubuhkan love, like, retweet pada perbuatan baik orang lain di sosial media. Tidak juga menjadi orang yang berpura-pura baik demi kepentingan konten dalam dunia maya. Tetapi kita semua dipersiapkan untuk menjadi teruna dengan misi konkret, menyampaikan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Kristus dalam kehidupan nyata. Selama 38 tahun, Allah begitu luar biasa. Ia menyertai perjalanan iman teruna GPIB. Ia memberi sukacita dalam jiwa, memberi berkat surgawi yang melimpah, bahkan berbicara kepada hati nurani teruna. Tangan Allah yang tak terlihat memeluk teruna dikala mereka sedang dalam kegalauan. Adalah sebuah kegagalan kita bersama ketika masih banyak teruna yang terjebak dalam kilau palsu berita kebaikan yang dibungkus oleh kepentingan viewers, para selebgram, selegram, dan YouTuber. Mari siapkan teruna kita untuk melakukan tugas panggilan gereja, yaitu kesaksian iman. Kita persiapkan teruna GPIB melakukan kebaikan bukan untuk mendapatkan pujian dan kepentingan viewer, melainkan karena Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita, bahkan rela mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Rangkaian HUT ke-38 Pelkat PT tahun ini dikemas untuk mendorong para teruna yang sudah mengalami kasih karunia Allah untuk melanjutkan kasih tersebut dengan membagikannya kepada orang-orang di sekitar. Dengan demikian, mereka bercahaya dan orang yang melihat perbuatan baik mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Kegiatan yang kita lakukan dalam Pesta Aneka Kreasi Teruna tahun ini diisi dengan kegiatan yang dinamakan Glowing and Growing. Teruna yang glowing dan growing adalah kegiatan berbagi kasih kepada remaja-remaja yang putus sekolah karena orang tuanya terkena dampak rasionalisasi akibat pandemi COVID-19. Dan juga kepada remaja-remaja yang minim fasilitas pembelajaran jarak jauh. Kemudian teruna juga diminta menyuarakan kebaikan di media sosial, mengajak seluruh remaja melakukan kebaikan karena Allah telah mengasihi mereka. Kegiatan lainnya adalah melodi mercusuar yang dilakukan bersama-sama dengan teman-teman interfaith dengan melakukan aksi sosial memancarkan cahaya ke seluruh penjuru negeri layaknya sebuah mercusuar. Akhirnya, Dewan Persekutuan Teruna mengucapkan terima kasih karena pelayan-pelayan teruna telah menjadi mitra pelayanan yang berharga sepanjang tahun kemarin. Tahun yang penuh dengan pergumulan, tahun di mana kita berpegangan erat dan saling menguatkan, tahun di mana kita berkreasi di dalam keterbatasan, menari di dalam badai, tahun di mana rahmat Tuhan ada untuk kita. Mari kita rayakan hari ulang tahun ini dengan luapan kegembiraan, karena kita sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan. Mari kita mengajarkan kepada teruna kita untuk melakukan kebaikan yang bermakna kekal. Sekali lagi, mengajarkan kepada mereka melakukan kebaikan di dunia nyata, bukan di dunia maya. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik pelayanan.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri sebagai tanda kesiapan kita menyambut pengutusan Tuhan. Jemaat Tuhan, pergilah, beritakanlah tentang kasih Allah yang sejati. Beritakanlah bahwa Dia hadir dalam dunia nyata maupun dunia digital. Kasih-Nya memampukan kita untuk hadir bagi sesama yang hidup dalam keterbatasan. Kasih-Nya memampukan kita membuang segala keegoisan dan melayakkan kita menerima hidup yang kekal. Saudaraku, pergilah, sinarilah kesuraman dunia yang menyesatkan. Ingatlah, Tuhan akan selalu menolong kita. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.